ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang saya muliakan dan saya banggakan, marilah kita awali dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih berkenan menambah usia kita sehingga pada saat pagi hari ini kita masih bisa menunaikan kewajiban kita, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai memanfaatkan tambahan usia ini. Salam dan selawat marilah kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, tidak terasa sepertiga bulan Ramadan telah kita lalui, dan mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menyelesaikan Ramadan ini 1 bulan penuh. Amin Allahumma amin. Hadirin, beberapa waktu yang lalu telah saya sampaikan bahwa bulan Ramadan adalah 1 bulan yang memang diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman. Disitulah bentuk kasih sayang Allah, sehingga di bulan Ramadan ini Allah benar-benar menurunkan karunia-Nya yang tak terhingga. Sangat rugi besar kalau di bulan Ramadan ini tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dalam surat Al-Baqarah 183. Nah, 1 tahun hanya 1 bulan ini, dan 1 bulan ini khairum min alfi saat, lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya apa? Dalam bulan Ramadan inilah bapak-bapak dan ibu-ibu, Allah benar-benar menurunkan karunia-Nya yang tak terhingga bagi orang yang beriman yang melaksanakan siam. Nah, inilah yang membuat iri makhluk Allah yang lain yang namanya iblis dan rekan-rekannya. Karena apa? Karena di bulan Ramadan inilah kesempatan emas bagi orang yang berpuasa untuk meraih pahala yang sebanyak-banyaknya. Nah, inilah yang bikin iri makhluk Allah yang namanya iblis dan rekan-rekan. Oleh karena itulah mereka musuh kita itu berupaya sekuat tenaga untuk menggugurkan orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa agar tidak memperoleh apa-apa dari puasa. Kita harus sadari. Oleh karena itulah para bapak dan ibu, Rasulullah mewanti-wanti kepada kita. Ini sering disampaikan oleh para dai kita. Kam min shaimin, kata Rasulullah, laisa lahu min syami ilal ju' wal atas.
Seberapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa tetapi tidak memperoleh apa-apa dari puasanya itu kecuali lapar dan haus. Rambu-rambu dari Rasulullah inilah. Maka para iblis dan pengikut-pengikutnya membikin ranjau, berupaya agar supaya orang yang melaksanakan ibadah puasa ini benar-benar tidak memperoleh apa-apa dari Allah kecuali lapar dan haus. Ini yang harus kita sadari. Oleh karena itulah saudara-saudara, seminggu yang lalu saya telah menyampaikan hal-hal apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini. Dan sekarang inilah ranjau-ranjau setan itulah yang ingin saya sampaikan agar supaya kita lebih hati-hati dalam melaksanakan ibadah siang. Rasulullah mengatakan ada 5 perbuatan yang akan menghancur luluhkan pahala puasa kita. Kata Rasulullah 5 perbuatan. Yang pertama al-kadzibah, dusta. Hati-hati. Perkataan dusta, perkataan bohong memang mudah diucapkan. Sewaktu-waktu nggak perlu tenaga. Kita hanya berbohong saja, hancur puasa kita. Padahal ini perkataan yang sangat enteng. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia tergantung dari lisan. Apa yang diucapkan oleh lidah kita yang tidak bertolak ini sungguh sangat membahayakan kepada diri kita bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa tetapi gugur pahalanya gara-gara berbohong. Yang kedua kata Rasulullah wal ghibah, menggunjing. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu, ini pun juga perbuatan yang sangat mudah diucapkan. Memang benar dia mengatakan seseorang A, memang perbuatan orang ini A, dia katakan A, tapi dia sebarkan kepada seluruh masyarakat, dia sebarkan pada orang per orang. Ini menggunjing, beda dengan fitnah. Kalau fitnah misalnya Joko ya, perbuatannya A, tapi diceritakan B, ini namanya fitnah. Tetapi perbuatan Joko A diceritakan A, tapi dengan maksud supaya orang terhadap Joko ini bernilai negatif. Ya, ini namanya menggunjing. Yang ketiga kata Rasulullah, ini yang harus diwaspadai, mengadu domba. Ya. Hati-hati Pak. Ada seseorang yang mengatakan, wah alhamdulillah dengan berpuasa ini insya Allah untuk mengadu domba tidak akan pernah dilakukan. Siapa bilang? Kalau sudah nafsu di dalam hati sudah membesar untuk memperoleh keuntungan pribadi, tidak jarang seseorang untuk mengadu domba antara A dengan si B. Ini yang harus kita jaga agar supaya puasa kita tidak tidak sia-sia. Dan yang keempat, wal yaminul kadzibah, sumpah palsu, saksi palsu. Ini hati-hati.
Wah, saya nggak akan mungkin pergi ke pengadilan sebagai saksi. Tidak saja di pengadilan. Saksi nggak butuh pengadilan. Di dalam hidup kita sehari-hari tidak jarang kita pun juga menjadi saksi. Hati-hati deh. Saksi ini enteng-enteng tapi berat. Yang dikatakan saksi orang yang bisa melihat langsung kejadian, inilah saksi. Tapi kalau tidak pernah melihat secara langsung kejadian, dia bersaksi, inilah saksinya adalah saksi yang palsu. Hati-hati ya. Dan yang kelima kata Rasulullah, wan nadhur bisyahwat, ya, melihat dengan nafsu, melihat dengan syahwat. Alhamdulillah Probolinggo bukan kota besar, kita sebagian besar terhindar dari perbuatan ini. Tetapi satu saat iblis akan memberikan godaan-godaan seperti ini, seperti di kota-kota besar. Maaf, banyak kadang-kadang kaum hawa memakai pakaian yang auratnya kelihatan, membuka aurat. Kalau hanya memandang satu kali, insya Allah masih diberi kelonggaran. Tetapi kalau sudah kedua kali, inilah yang bahaya. Apalagi yang ketiga kali. Dia bilang, enggak Pak, satu kali cukup. Kalau ada hal-hal yang mengundang syahwat, tangan saya tutup Pak. Tutup tapi benggang tangannya, masih bisa melihat. Ya. Nah ini bahaya. Kelima perbuatan inilah yang akan meluluh lantakkan pahala orang-orang yang berpuasa. Kita harus lebih hati-hati. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu, Allah masih selalu membimbing kita. Mudah-mudahan kelima perbuatan ini Allah jauhkan dari diri kita, sehingga dalam melaksanakan ibadah puasa ini benar-benar pahala dapat kita raih dan terhindar dari sabda Rasulullah yang pertama tadi, kami ini laisa lahu min siyami illa al-jubal atas. Ya. Seberapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasa dan mendapatkan nilai di hadapan Allah, yang didapat hanya lapar dan haus saja. Inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.